melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Teman baik, aku lagi sama Kang Edo ya, Ya. Kang Edo ya. Kang Edo ini bikin telur, Ya. telurnya tapi mau coba dulu ya. Ini tuh telur gulung sama bihun gulung. Dan kalau bikinan Kang Edo ini, si telurnya tuh nggak pakai campuran apa-apa. Oh. Ada boleh diceritain nggak sih udah berapa lama? Kalau mulai jualan telur gulung tuh dari tahun 2000 awal jualan. Kenapa telur Awalnya gulung? ya praktis sih, jajanan Edo saya sambil makan ya. anak itu SD, jadi gak banyak apa ibarat kata dari anak SD sampai dewasa tuh mau semua, gak bakalan kurang peminat justru, banyak peminatnya kalau telur gulung gitu kan. Satu dari uangnya cepet, terus gampang juga praktis gitu kan bikinnya, gak ribet, dari telur cuman telur, royco, terus lada bubuk udah segitu. Udah aja ya. Paling pakai yang isian ada sosis kotak-kotak nugget yang kayak gitu kan. Nah itu banyak di pasaran gitu kan. Cuman kita misalkan ambil simpelnya, belanja aja, misalkan kalau mau bikin sendiri bisa gitu, bikin sendiri. Ya intinya putaran uangnya cepat gitu. Anaknya di situ gitu. Awalnya saya juga nggak apa fokus di ini, cuman jajan aja, hobi jajan gitu kan, di jalanan awalnya. Cuman pas dilihat si Mang dulu tuh jualan tuh kayak yang rame bener gitu kan, terus bikinnya kayak yang gampang, kita cobain di rumah. Cuman coba di rumah. Awalnya kita lihat di si Mang tuh sambil jajan tuh nggak nanya nggak apa, kita cuman liatin tapi otak tuh muter gitu kan. Oh caranya gitu kan, dipahami, dilihat gitu, oh gitu. Jadi kita bikin di rumah tuh pikiran tuh ke si Mangnya, si Mang jualan gitu kan. Dari dulu tuh kita bikin tapi pikirannya ke si Mangnya. Udah gitu misalkan oh bikin di rumah ngocok telur 1/4, gak banyak, cuman pingin berhasil aja. Udah berhasil, nah bisa berhasil. Nah udah 2 hari bikin berhasil terus. Niatlah, jualan aja lah gitu kan, karena udah bisa. Nah minta dulu tuh ke orang tua bikinin gerobak, akhirnya dibeliin sama orang tua tuh. Nah, mulai jualan dulu tuh, udah jualan, langsung bisa. Nah bawa juga nggak banyak dulu tuh, cuman setengah kilo kalau nggak salah tuh buat telur tuh, karena takutnya nggak laku juga gitu kan, belum si Mangnya laku dulu, nah kita jualan kan belum tentu juga kita laku sama gitu kan. Buat setengah kilo, dari setengah kilo gitu misalkan dulu tuh kita kocok gitu kan, udah digocok, nggak setengah jam, bahkan kurang dari 1/4 jam ada yang beli, habis semua. Nah dari situ udah langsung pulang, nggak nambah lagi. Besoknya baru gitu kan, nambah, akhirnya nambah. Dulu tuh sempet sebelum COVID kemarin lah, paling banyak tuh habis 1,5, 1,5 kintal, 1,2. Nah kesininya agak turun sekarang tuh karena cuacanya sih lagi ini sekarang tuh. Jadi untungnya berapa? Kalau untungnya alhamdulillah lumayan lah, asli. Lumayan lah ya. Jadi perhitungan uang tuh dari sekilo kita ngambil jangan per tusuk lah, kita ngambilnya per kilo aja. Kita ngocok pertama 2 kilo, jadi uang tuh lumayan lah, jadi 300 lebih ada. Wow, saya jadi tukang cilon aja Pak ya, jadi saingan. Boleh. Kalau untuk resep kenapa Mang dikasih, kenapa misalkan Mang tutorialnya dikasih, kenapa Mang prinsipnya gini, rezeki Mang udah ada yang ngatur. Ya. Misalkan, nah dagangan Mang banyak yang niru, nggak jadi masalah. Rezeki Mang mah nggak akan ada yang niru. Nggak akan ada yang tuker. Di situ. Ya, benar.
prinsipnya kita jualan tuh jangan takut rugi. Ya. Soalnya jualan ataupun usaha apapun gak bakalan rugi. Ya. Pasti kejarannya untung. Nah di situ kalau kita biasain dari ucapan kita misalkan Jadi untung, bakal untung. Gak Narik bakalan rezeki ngerugi. ya, Nah dan di untung, situ untung terus. kita usahakan misalkan kita beli yang 5.000 ataupun 10.000 harus ada lebih. Oke. Kalau nggak ada lebih, kasihan yang jajan. Anggaplah kita sodako satu orang tuh satu tusuk ibarat kata yang jajan. Di situ lebihnya untungnya. Aduh, Kang, Akang kan dengan keterbatasan gitu ya, bisa semuanya sendiri dengan satu tangan. Itu pernah ngerasa ya Allah capek atau saya cuma pakai satu tangan? Awalnya tuh iya teh, awalnya tuh pernah ngerasain capek, minder juga gitu kan dari situ. Nah karena saya mikir gini, dulu tuh orang tua pernah bilang ke saya tuh, bahkan ke anak-anaknya 3 orang tuh, 3 bersaudara, sebisa mungkin, semampu mungkin jangan tergantung sama orang lain, berusaha sendiri, semampu sendiri misalkan di situ. Nah dari situ punya prinsip tuh, selagi kita bisa, selagi kita mampu, usaha sendiri, jangan tergantung sama orang lain, apalagi minta-minta. Di situ prinsip orang tua ngasih sarannya. Nah dari situ kita terinovasi sama orang tua tuh, belajar ataupun apa. Alhamdulillah sampai sekarang saya udah berkeluarga, anak 3, alhamdulillah. Anaknya 3, Alhamdulillah. Satu lagi nih yang bikin saya penasaran sebelum kita tutup obrolan. Nah ini tuh kenapa yang si ujung ininya malah di luar? Karena biasanya kan di dalam. Satu, kenapa dibalik tusukannya? Nah, satu, biar di kantong kresek tuh enggak bocor kalau dibumbuin. Kalau bocor kena baju belepotan, kasihan lah yang jajan. Dua, kalau di ujungnya misalkan di bawah digigit, otomatis kalau kita lengah misalkan sambil ngobrol makanya otomatis bibir kita yang ketusuk. Di situ. Kalau dibalik seenggaknya kena tangan dulu. Di situ, jadi kita hati-hati. Soalnya yang jajan bukan orang dewasa semua, ada anak-anak, namanya anak-anak. Disitulah kita mikirinnya. Sampai dipikirin sedetik itu loh. Disitulah. Biar orang lain tuh ya kuncinya kalau jualan tuh biar enggak yang jajan tuh terkunci ibaratnya karena bumbuin misalkan karena sama yang jajan. Kenapa? Biar balik lagi saya mau selera. Nah di situ nggak semuanya yang jualan misalkan bumbunya sama yang jajan, pasti sama emangnya. Kenapa emang dibebasin? Biar ada kepuasan tersendiri lah. Nah di situ. Oke. Aku nuhunnya ngobrolnya dari sebuah cilor ini saya dapat banyak sekali makna yang bisa dibagi buat teman baik semuanya. Sampai ketemu lagi.